Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Rabbu Jalla wa Ala, yang mana pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita membahas berkaitan dengan masalah jenis ibadah yang diuraikan dan diterangkan oleh para ulama rahimahullahu taala, di mana pada keterangan sebelumnya dari kitab Al-Usulus Salasah, di mana kita sebutkan beberapa jenis ibadah seperti khasyah, wal inaba, wal isti'anah. Dan selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala adalah al-isti'adzah. Yang namanya isti'adzah adalah permintaan yang dilakukan oleh seorang hamba karena adanya ancaman. Itulah namanya isti'adzah. Maka boleh menyebutkan bahwasanya wa dalilul isti'adzati, dalil tentang isti'adzah adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Saya a'udzu, ini yang disebut dengan isti'adzah. Saya meminta perlindungan birabbil falaq. Ini ma'ruf dan seterusnya. Demikian pula dalam ayat qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Ini dalil yang menjelaskan berkaitan dengan isti'adzah, bahwasanya isti'adzah itu adalah merupakan ibadah, yang mana para ulama menguraikan isti'adzah adalah thalabul i'adzah, meminta perlindungan karena adanya ancaman, sehingga disebutkan yang namanya wal i'adzah adalah al-himayatu mim makruhin. Himayah, penghalang atau penutup dari segala perkara-perkara yang dimakruhkan, yang dibenci. Itulah namanya isti'adzah. Dia minta dijauhkan, minta dihindarkan dari perkara-perkara yang bisa membahayakan agama dia, jiwa dia, dan seluruh dari kehidupan dia. Itulah yang dikenal dengan isti'adzah. Nah, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menguraikan berkaitan dengan isti'adzah itu terbagi 4 bahagian. Disebutkan bahwasanya al-isti'adzatu arba'atu anwa'in, ada 4 jenis. Jenis yang pertama yang namanya isti'adzah adalah meminta perlindungan dari karena adanya ancaman.
Maka yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, al-isti'adzatu billah, meminta perlindungan dari adanya bahaya dan ancaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begini kejadiannya, maka ini jelas. Inilah yang telah kita bacakan tadi dalam surah Al-Falaq dengan surat An-Nas. Karena di sini disebutkan ketika dia beristi'adzah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini akan nampak jelas apanya, likamalil iftiqari ilaih wal i'tisami bihi wa i'tiqadi kifayati wa tamami himayatihi min kulli syai' hadirin au mustaqbilin. Ini kata Syekh, tak kala seorang hamba dia hanya beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjelaskan dan menunjukkan kepada kita likamalil iftiqari ilaih, sempurna ketundukan dia, wal i'tisamu bih, al-i'tisam berpegang teguh di atasnya, wa i'tiqadi kifayatihi wa tamami himayatihi min kulli syai' hadir wa mustaqbil. Maka dia akan kesempurnaan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala min kulli syai', dari segala sesuatu, baik yang sekarang ataupun yang akan datang. Sagirin wa kabirin, kecil ataupun besar, basyarin au ghairi basyarin, baik itu berupa jenis manusia atau selain manusia seperti jin dan yang lainnya. Maka disebutkan kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dalam surah Al-Falaq. Dalam surah An-Nas disebutkan kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Nah, ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, tak kala dia hanya isti'adzah, meminta perlindungan, meminta pertolongan, minta penjagaan, dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan tentang kesempurnaan penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jenis isti'adzah yang kedua adalah al-isti'adzatu bi sifatin min sifatihi, meminta perlindungan dari suatu ancaman dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya wa idhamatuhu wa izzatuhu, salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan seperti adalah kemuliaan, kebesaran dan keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini dengan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, kondisi seperti ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah boleh dengan menggunakan beristi'adzah dengan menggunakan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-isti'adzah itu yang ketiga
Ini adalah isti'adzah yang masuk dalam lingkup kesyirikan. Yang model bagaimana ini yang disebutkan di sini? Isti'adzah yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas perkara yang disyariatkan. Beristi'adzah dengan menggunakan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang dibolehkan. Nah, selanjutnya al-isti'adzatu bil amwat. Nah, ini yang banyak menimpa kita. Aw bil ahya'i ghairi hadirin al-qadirina alal aud. Nah, ini dia. Perhatikan di sini, yang ketiga adalah merupakan kesyirikan. Tak kala seseorang itu beristi'adzah kepada orang-orang yang sudah meninggal, dia minta dilepaskan dari perkara-perkara yang membahayakan. Nah, ketika ini al-isti'adzatu bil amwat, orang-orang yang sudah amwat, yang sudah meninggal. Apakah karena dia orang soleh dia datangi kuburannya, atau bagaimana? Yang intinya di sini disebutkan dia beristi'adzah, meminta perlindungan, pertolongan dan bantuan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Atau bukan orang yang meninggal, orang yang masih hidup. Tetapi apa yang terjadi disebutkan adalah ghairi hadirinal qadirina alal aud, tidak hadir dan dia tidak mampu. Kalaupun seandainya dia hadir, dia ada, juga tidak akan sanggup dan mampu untuk itu. Nah, maka kondisi seperti ini, orang yang masih hidup tapi dia tidak punya kemampuan dan tidak hadir di tempat itu, maka fahadha syirkun, itu bentuk dari bentuk kesyirikan. Ini hati-hati di sini. Hati-hati di poin yang ketiga. Isti'adzah bil amwat. Ini. Atau bukan sekedar orang yang sudah meninggal, orang yang masih hidup tapi dia tidak punya kemampuan. Orang yang tidak ada di tempat, kemudian kita minta kepada dia, maka ini adalah syirkun, adalah kesyirikan. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Disebutkan sini. Wa annahu kana rijalun minal ins, sekelompok golongan dari kalangan manusia ya'udzuna birijalin minal jin. Ternyata apa yang terjadi? Fazaduhum rahaqa. Jin-jin ini ternyata bukan malah menyelamatkan dia, malah tambah menyesatkan orang tersebut. Ini yang bentuk dari yang ketiga, isti'adzah kepada orang yang meninggal atau orang yang hidup tapi tidak punya kemampuan. Selanjutnya yang keempat adalah al-isti'adzatu bima yumkin al-aud bihi minal makhlukin minal bashari awil amakin aw ghairiha. Ini kata para ulama boleh tatkala seorang itu meminta perlindungan dengan hal-hal yang memungkinkan menolong dia, melindungi dia, membantu dia dari kalangan makhluk, baik dari jenis manusia ataupun yang lainnya. Baik dari kalangan manusia ataupun dari yang lainnya. Maka perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, hadza jaiz, ini adalah boleh. Ini adalah perkara yang tapi ini ingat perkara yang memungkinkan untuk itu. Dari kalangan makhluk atau tempat-tempat atau yang lainnya. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah isti'adzah. Jadi isti'adzah ini adalah
tolabul i'adah. Ini wallahu taala alam bisawab dengan beberapa jenis yang diterangkan oleh Syekh. Kemudian kita berpindah selanjutnya adalah tentang al-istighosah. Ini lebih dalam lagi. Isti'adzah, minta perlindungan dari hal-hal yang bisa membahayakan dia. Ini lebih dalam lagi yang selanjutnya, yang dikenal dengan istighosah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Sebutkan di sini, tak kala kalian itu beristighosah kepada Rabb kalian. Nah, lihat istastaghitsuna, istighosah di sini. Maka perhatikan jamaah, yang namanya istighosah ini dia jauh lebih dalam dibandingkan isti'adzah. Isti'adzah itu hanya meminta dilindungi, dijaga keselamatan dia dari perkara-perkara yang membahayakan dia. Kalau istighosah ini, oh ini lebih dalam. Kenapa disebutkan tolabul gaus? Yaitu dia minta diselamatkan dari kondisi-kondisi yang gawat. Jadi dia lebih dalam lagi. Itu yang namanya istighosah. Nah, kalau kita lihat, perhatikan ini tentang istighosah ini, maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pun menyebutkan beberapa bahagian berkaitan dengan istighosah, yang mana beliau menyebutkan ada 4 macam berkaitan dengan masalah al-istighosah. Lihat, al-istighosah itu yang pertama, awal, kata beliau adalah al-istighosatu billahi azza wa jal, beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, kapan seorang hamba dia melakukan istighosah demi Allah Subhanahu wa taala? Maka kata beliau, wa hadza min afdhalil a'mali wa akmaliha wa huwa dabbur rusul wa ba'ihim. Maka disebutkan bahwasanya tak kala seseorang itu beristighosah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjelaskan kepada kita tentang afdalul a'mal, amalan-amalan yang paling afdal, wa akmaliha, dan paling sempurna, wa huwa dabbur rusul wa atba'ihim. Inilah kesungguhan para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut mereka. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istighosah yang pertama, beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita sudah maklumi semuanya adalah perkara yang diwajibkan. Beristighosah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, tsani al-istighosatu bil amwat. Nah ini, beristighosah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Jadi al-istighosatu bil amwat, kepada orang-orang yang sudah meninggal, sama dengan sebelumnya isti'adzah, tapi ini jauh lebih dalam dibandingkan dengan isti'adzah dengan istighosah. Maka lihat di sini kata beliau, atau bil ahya'i ghairil hadiril qadiri alal ighosati. Ini sama. Dia beristighosah kepada orang-orang yang sudah meninggal atau orang-orang yang masih hidup tapi tidak punya kemampuan dan tidak ada, tidak hadir. Tidak hadir dan tidak mampu untuk
memberikan apa yang dia inginkan dari tatkala dia beristighosah kepada orang-orang yang meninggal atau orang yang hadir, orang-orang yang masih hidup tapi tidak hadir, tidak mampu untuk itu. Maka kata beliau, fahadza syirkun, ini bentuk dari bentuk kesyirikan. Ini yang banyak kita dapatkan jamaah, setiap sedikit-sedikit adakan istighosah. Ini hati-hati di sini. Kemudian yang ketiga, al istighosatu bil ahya'i. Nah, lihat bedakan di sini. Al alamin al qadirina alal ighosati. Dia meminta beristighosah kepada orang-orang yang masih hidup, tapi dia alimin qadir alal ighosah, dia orang yang mampu dan dia ada, sanggup dia kerjakan. Maka kata beliau, fahadza jaiz, maka ini boleh, ini dibolehkan. Ya wallahu ta'ala alam bissawab. Ini model yang ketiga, orang yang masih hidup dia ada dan mampu, maka boleh. Istighosah yang keempat adalah bihayyin ghairi qadir mi ghairi ayyataqida anna lahu quwwatan khafiyah. Nah, lihat di sini. Selanjutnya istighosah yang keempat yaitu kepada orang yang hidup tapi tidak mampu. Orang yang masih hidup, tapi orang yang hidup ini tidak mampu memberikan apa-apa. Tetapi dia tidak memiliki keyakinan annalahu quwwah khafiyah. Tetapi ingat, di sini tidak boleh kita yakini dia itu punya ilmu yang tersembunyi atau ilmu yang dia sembunyikan, tidak boleh. Maka ketika begini kondisinya, ini fahadzah lagwun, ini perbuatan sia-sia. Ini perbuatan sia-sia. Ketika dia meminta beristighosah kepada seseorang yang hidup tapi tidak punya kemampuan, minta dibantu mengangkatkan barang, padahal yang dia minta bantuannya ini orang yang tidak punya tangan. Maka ini tidak bisa. Artinya adalah perbuatan lagwun, perbuatan sia-sia. Ini kata itu juga istighosah. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang keempat dari jenis al istighosah. Kemudian selanjutnya kata beliau tentang menyembelih. Nah, di sini ini juga banyak masalah di sini berkaitan dengan masalah menyembelih. Wa dalilu dzabhi qauluhu ta'ala, dalilnya tentang menyembelih adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Lihat di sini. Qul, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku itu semuanya milik Allah Rabbu Jalla wa Ala. Nah, perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menyembelih ini kita tahu adalah izhaqur ruh bi iraqatid dam ala wajhin makhsusin. Artinya dia alirkan darah dalam bentuk yang khusus. Itulah namanya menyembelih. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang 3 pembahagian berkaitan dengan masalah dzabah. Menyembelih yang pertama, sembelihan itu bisa terjadi atau menyembelih, seorang menyembelih karena atau karena ibadah. Karena ibadah. Kata Syekh
al-awwalu ayyaqa'a ibadatan. Jadi dia menyembelih dalam rangka untuk ibadah, seperti yang baru-baru berlalu, kurban masuk di dalamnya. Artinya bi ayyaqsuda bihi ta'dhimul madbuh lahu wat tadallul lahu wat taqarrubu ilaihi, fa hadza la yakunu illa lillahi azza wajal. Ketika terjadi seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembelih, maka sembelihan itu bisa berupa atau menjadi ibadah. Bisa menjadi ibadah, maka tentunya kapan di sini dilakukan ini, maka konsekuensi di balik itu juga lumayan berat. Lumayan berat. Karena ini tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus ayyakuna, kata beliau, at-taqarrubu ilaihi fa hadza la yakunu illa lillahi azza wajal. Ini tidak boleh terjadi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, jadi dalam rangka ibadah. Bentuk yang kedua, ayyaqa'a ikraman lidhaifin aw walimatil ursh aw nahwi dzalik. Selanjutnya kata beliau, dia menyembelih tiada lain tujuannya kecuali dalam rangka memuliakan tamu atau karena adanya walimatul ursh. Nah, ini dalam rangka untuk memuliakan tamu. Kita kedatangan tamu, nyembelih. Kedatangan tamu, nyembelih. Atau dia mengadakan walimatul ursh, pernikahan, maka kata para ulama, fahadha ma'murun bih. Ini diperintahkan seperti ini. Walaupun ma'murun bih di sini bisa dua terjadi keadaan, wujuban atau istihbaban, bisa jadi wajib, bisa jadi istihbab, bisa jadi disunnahkan. Ini yang kedua, sembelihan dalam bentuk memuliakan tamu. Yang ketiga, bentuk dari bentuk adzabah, ayyaqa'a ala wajhi tamattu bil aqal awil ittijar wa nahwi dzalik. Nah, yang ketiga ini kata beliau terjadi dalam rangka hanya bersenang-senang saja. Jadi dia menyembelih untuk tamattu, bersenang-senang. Atau terkadang bersenang-senang untuk dimakan, dan yang kedua bersenang-senang untuk diperjualbelikan. Maka tentunya kalau seperti ini adalah hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan. Nah, adapun kalau misalnya menyembelih bukan kepada Allah, bukan selain Allah, maka tentunya itu adalah perkara yang tidak dibenarkan. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ini jenis ibadah yang disebutkan oleh beliau yang terakhir. Tetapi berkaitan dengan masalah sembelihan ini jamaah, ini banyak hal yang perlu kita perhatikan, terutama dalam sah tidaknya penyembelihan itu. Tentunya membutuhkan waktu atau waktu-waktu tertentu untuk itu. Tapi setidaknya adalah hal-hal yang bisa mengingatkan kita terkait dengan masalah sembelihan. Terkadang sembelihan itu bisa jadi haram. Terkadang sembelihan itu bisa menjadi haram tatkala sembelihan itu diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa membatalkan. Jadi diperhatikan di sini berkaitan dengan masalah sembelihan.
Maka kasus-kasus yang banyak terjadi pada pemotongan ayam biasanya sudah disembelih, bismillah, Allahu Akbar, dia sembelih, kemudian dia lemparkan masuk ke dalam air panas. Apakah sembelihan ini halal atau tidak? Nah, ini letak permasalahannya. Letak permasalahan di sini. Maka hati-hati jamaah, bisa-bisa kita ini makan bangkai. Tak kala ayam potong disembelih, kemudian setelah itu langsung dibuang atau dilempar masuk ke air panas. Ini bisa jadi yang membunuh dia, walaupun membutuhkan waktu beberapa menit setelah disembelih, tetapi dengan dimasukkannya ke dalam air panas, maka itu bisa air panas itulah yang akan membunuh dia. Maka pasti jadi bangkai. Hati-hati di situ sembelihan. Kadang juga kita lihat ada sembelihan yang jadi haram dimakan. Ada ayam jago ketabrak mobil atau motor. Kemudian sebenarnya ayam ini sudah mati, hanya tinggal dia goyang-goyang untuk menghabiskan napas-napas terakhirnya. Maka ada yang mengatakan sembelih cepat. Sebenarnya itu sudah bangkai. Maka hati-hati berkaitan dengan masalah sembelihan. Sembelihan berkaitan dengan ibadah kita. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikan ya, yang biasa beli ayam atau yang lainnya, dilihat karena dia berkaitan tentang zabah, ini masalah. Bahkan bisa gara-gara sembelihan kita ini bisa memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melihat besar atau kecilnya. Walaupun kecil akan memberikan pengaruh yang besar. Apalagi yang besar akan memberikan pengaruh yang lebih besar lagi. Kasus tentang hadits lalat. Nah, kalau kita kasarnya di hadits Abu Hurairah ya, hadits lalat. Gara-gara lalat orang masuk surga, gara-gara lalat orang masuk neraka. Ini berkaitan dengan sembelihan. Maka disebutkan dari hadits yang panjang, ja'a rajulani, datang dua orang, yang mana dua orang ini melewati tempat atau suatu kampung di mana kampung itu ada sembahan, ada berhala yang tidak boleh siapapun lewat di tempat itu kecuali harus berkurban. Harus berkurban. Nah, ketika itu orang yang pertama lewat, maka ditahan, tidak boleh lewat di tempat ini kecuali engkau berkurban, qarrib. Tapi orang ini mengatakan tidak ada yang bisa saya kurbankan. Maka masyarakat di tempat itu, penjaga berhala ini, kamu harus hargai dia, hormati dia, maka qarrib walau dzubabah, berkurbanlah, menyembelihlah walaupun seekor lalat. Kalau kita lihat jamaah, lalat ini adalah sesuatu yang tidak memiliki nilai. Jorok dari tempat yang kotor kembali ke tempat yang kotor. Tapi ternyata dengan lalat ini, naudzubillahi min dzalik, ternyata memasukkan seseorang itu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan, maka faqarrib walau dzubabah, maka dia berkurban. Fakhallu sabilahu, maka dibiarkan berlalu. Nah, ini hati-hati biasanya kita. Kadang bukan sembelihan tetapi lewati tempat-tempat yang angker kita nyimpan makanan. Nah, ini mirip-mirip ini. Menyimpan makanan untuk
penjaga tempat itu. Nah, ini. Nah, ini hati-hati di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara lalat, setelah dia menyembelih lalat ini, maka fakhallu sabilahu, dia dibiarkan lewat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa finnar, dia di neraka. Ini gara-gara lalat ini. Maka hati-hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sembelihan, itu harus diperhatikan berkaitan dengan hal tersebut. Ini wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh di sini, sebelum kita berpindah ke al-aslu tsani, wa dalilun nazar, masalah nazar. Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Maka disebutkan ini yufuna bin nadhr, mereka itu menunaikan nadarnya. Wa yakhafuna, mereka takut, yauman, pada suatu hari, syarru kana syarruhu mustatira. Nah, perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah nazar ini, maka para ulama pun mengingatkan kepada kita, karena nazar ini adalah huwa ilzamul insani nafsuhu bi syai'in ma aw ta'atan lillah ghair wajibin makruhin. Qala ba'dul ulama annahu muharramun lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nadhar wa qala innahu la ya'ti bi khairin wa innama yastakhrijuhu bihi minal bakhil. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Perhatikan ini. Maka disebutkan bahwasanya nazar adalah ilzamul insanu nafsu. Jadi manusia itu mengharuskan pada dirinya bisyai'in mah, sesuatu yang asalnya biasa-biasa saja. Dia mengharuskan sesuatu pada sesuatu yang wajib pada dirinya, yang mana asalnya itu adalah perkara yang bukan wajib. Dan perlu diketahui bahwasanya sebagian ulama mengatakan annahu muharramun, itu diharamkan nazar. Kenapa dia katakan haram? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan naha anin nazar, Nabi melarang itu bernazar. Kenapa? Li'an innahu la ya'ti bi khair, karena itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yastakhrijuhu bihi minal bakhil. Munculnya nazar itu tidak lain kecuali dari orang-orang yang kikir. Artinya bagaimana kok bisa dikatakan orang-orang yang kikir? Karena dia mengatakan begini, kalau saya hafal 30 juz maka saya akan ini dan itu. Ternyata selesai tidak, atau selesai mengerjakan selesai hafalan 30 juz misalnya, kemudian saya akan menyembelih begini dan begini. Ternyata selesai dia menyembelih. Atau misalnya kalau saya lolos dari sini maka saya akan puasa 3 hari. Inilah semua yang disebutkan bahwasanya tidaklah muncul nazar ini kecuali dari orang-orang yang kikir. Nanti dia ingin beramal tak ada balasan. Inilah kata para ulama adalah tidaklah muncul nazar itu kecuali munculnya dari orang-orang yang kikir. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini hadis juga menerangkan berkaitan man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu. Maka siapa saja yang bernazar dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka laksanakan, tunaikan.
Dan sebaliknya jamaah, kapan ada seseorang yang bernazar dalam rangka maksiat kepada Allah, maka fala yuti'hu, jangan laksanakan. Begini jamaah, ada orang tua, dia mewakafkan tanahnya dan membangun masjid. Kemudian setelah itu dia bernazar, kapan saya berhasil ini dan itu, maka saya akan begini dan begitu. Nah, kalau saya berhasil, saya akan motong sapi atau kambing di tempat-tempat ini. Artinya dia tunjuk tempat-tempat yang biasanya disediakan di situ sesajian atau yang lainnya. Maka Rasulullah SAW di sini sebutkan adalah tidak dibolehkan. Kapan ditunaikan? Maka itu haram. Sama ketika ada orang bernazar, kalau saya nanti meninggal, kuburkan di depan masjid. Dia wakafkan tanah, dia bangun masjid sampai selesai. Kalau selesai saya meninggal, kuburkan di depan masjid. Itu nazarnya dia. Maka itu nazar yang haram. Tidak boleh ditunaikan dan tidak boleh dilaksanakan. Maka ini perhatikan, kapan kita bernazar dalam rangka maksiat kepada Allah, maka itu jadi haram, tidak boleh ditunaikan. Kapan ditunaikan jadi haram. Adapun dalam masalah ketaatan, kebaikan, maka itu boleh. Kalau saya hafal Al-Quran, saya mau puasa 3 hari, sah. Saya selesai juz 30, maka saya akan puasa 2 hari. Selesai juz 29, saya akan puasa 3 hari. Selesai 28, saya akan puasa 4 hari misalnya. Itu bentuk ketaatan, maka boleh. Kalau suatu saat saya menjadi orang-orang yang berhasil dari sisi dunianya, banyak hartanya, maka saya akan bernazar untuk menghajikan dan umrohkan kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Maka ini hal yang boleh. Itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini selesai dari poin yang pertama yang disebutkan oleh para ulama dari jenis-jenis ibadah, dan nanti akan masuk ke al-aslus tsani. Ya Allah ta'ala alam bissawab. Ini berkaitan dengan sembelihan. Ini ada pertanyaan begini, apa hukum memakan sembelihan atau olahan ayam atau daging yang kita tidak diketahui cara penyembelihannya, dengan cara apa? Nah, dikhawatirkan disembelih dengan menggunakan mesin pabrik, sehingga tentunya sembelihannya tidak syar'i. Tentunya para ulama membahas panjang dalam masalah ini. Jika dia itu datangnya dari negara-negara muslim, maka tidak usah dipertanyakan. Kita memegang hukum asalnya bahwasanya itu adalah dia sesuai dengan syariat. Adapun ketika datang dari negara-negara selain Islam, maka ini butuh dipertanyakan, apakah disembelih dengan sesuai dengan aturan syariat atau tidak. Jika tidak, maka tinggalkan. Itu kesimpulan dari para ulama. Dan ini kalau seperti ini persangkaan-persangkaan yang muncul ini akan memberatkan dia. Dan ini jangan dibuka kecuali hal itu betul meyakinkan, baru diberlakukan. Kalau hanya bentuk persangkaan-persangkaan, maka ini tutup. Jangan sampai. Ini wallahu ta'ala bissawab. Kemudian pertanyaan kedua tentang sembelihan akikah. Laki-laki 2 ekor kambing. Kalau wanita ya tentunya 1 ekor kambing. Pertanyaannya begini, kalau anak laki-laki 2 ekor kambing,
Kemudian pertanyaannya, bolehkah disembeli satu ekor di hari ketujuh, satu ekornya di hari yang lain? Jadi ini tidak seperti ini aturan ya. Aturan dari aturan syariat adalah ketika akikah itu sunnahnya di Yaumus Sabi, hari ketujuh. Di hari ketujuh. Di situ disembelih semuanya. Kalau 2 ekor, di situ semuanya. Kalau 1 ekor 1, kalau 2 di situlah disembelih. Adapun berkaitan dengan masalah acaranya, kapan saja bisa. Yang penting sunnahnya disembelih di Yaumus Sabi, hari ketujuh. Jangan dipisah. Sembelih hari ketujuh, nanti di hari yang lain. Ini tidak ada tuntunan yang kita dapatkan dari uraian-uraian para ulama rahimahullahu ta'ala. Yang ada, anak laki-laki disembelihkan 1 ekor kambing. Kenapa? Karena hanya itu kemampuan dia. Dia ingin mengakikah anaknya, ternyata kemampuannya dia hanya 1 ekor. Dia mau 2 tapi tidak mencukupi biaya yang ada, maka 1 ekor. Maka itu pun boleh, itu ada. Itu Allahu ta'ala alam bissawab. Juga sekarang ini karena kecanggihan, ada orang akikah dengan menggunakan hewan seperti sapi atau yang lainnya. Itu tidak boleh ya asalnya, karena dia memang disebutkan oleh Nabi adalah dengan kambing. Walaupun boleh sebagai tambahan, tidak ada masalah. Nah, anak laki-laki 2 ekor kambing ditambah 10 ekor sapi, tidak ada masalah. Misalnya ini Masya Allah seperti itu. Jangan karena banyak hartanya, banyak uangnya diabaikan. Kambing itu murah, saya langsung beli sekian. Nah itu enggak. Ini wallahu ta'ala bissawab. Ini yang mungkin saya bisa sebutkan insyaallah. Selesai ya berkaitan dengan nanti kita akan sebutkan tentang al-aslu as-tsani. Ya Allahu ta'ala alam bissawab. Iya. Dia mau bertanya langsung. Nah cukup insyaallah. Ini yang saya mau bagi-bagi nih. Insyaallah. Ini isinya banyak, nanti dibagi-bagi ya. Nah siapa yang mau pertama? Nah, siapa yang belum pernah? Ini belum pernah. Sebentar ya. Yang kedua, ini dulu yang pertama. Fadhal. Apa pertanyaannya? Nah, Ustadz tadi menyebutkan berkaitan dengan 4 pembahasan yang kita sebutkan. Apa itu keempatnya? Nah, apa yang saya sebutkan 4 jenis ibadah? 1, ayo, istighosah. Apa lagi? Apalagi yang kedua? 4. Isti'adzah. Yang ketiga, kurban, nyembelih. Apalagi? 1, bernazar. Artinya ketika saya berhasil, saya akan melakukan begini dan begini. Naam, tafadhal, barakallahu fiik. Yassarallah. Insyaallah. Naam. Ustaz sebutkan tadi 4 poin. 1, isti'adzah, istighosa, kemudian adzabahu, menyembelih, kemudian nazar. Kemudian Ustaz sebutkan tadi isti'adzah itu apakah dibolehkan beristi'adzah kepada orang yang masih hidup tapi tidak mampu dan tidak ada? Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Itu adalah syirik. Nah, barakallahu fi, masya Allah. Fadal. Siapa lagi nih? Ini yang kecil-kecil, ini yang paling kecil. Nah, berdiri dulu. Kum. Masya Allah. Saya mau cari
yang paling susah ini. Nah, cari dulu yang paling susah. Nah, Ustaz tadi bahas terkait dengan masalah menyembelih. Menyembelih ini ada 3 bahagian. Menyembelih, saya sebutkan, menyembelih itu bisa terjadi, kita menyembelih dalam rangka ini 1, kita menyembelih dalam rangka ini 2, kita menyembelih dalam yang ketiga dalam rangka ini. Coba sebutkan 2. Sembelihan itu bisa berupa, ketika kita menyembelih bisa menjadi ibadah, Masya Allah, 1. Apalagi yang kedua? Ya, itu ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita menyembelih dalam rangka untuk ini insyaallah. Nah, apalagi tinggal 3, tapi saya minta 2. Mau yang kedua atau yang ketiga silahkan. Untuk memuliakan tamu, Masya Allah, itu menyembelih. Jadi kalau siapa namanya? Abdurrahim, Masya Allah, Abdurrahim. Kalau Ustadz datang, teman-teman datang ke rumahnya, maka takrimud dhaif, muliakan dia dengan sembelihkan 1 ekor sapi. Masya Allah. Nah, barakallahu fitaqabdah. Masya Allah, dibagi-bagi ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, saya kira itu yang mungkin saya bisa ingat. Yang lain sabar ya, insya Allah nanti diberikan pertemuan berikutnya. Nah, saya kira ini yang bisa saya sebutkan, insyaallah taala, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu taala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.